wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ta'zim yang mulia Abu Imam Syekh Masjid, ta'zim yang mulia gure-gure Bandung, tengku-tengku sekalian, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Banyaknya ibadat yang kita kerjakan dalam udip itu bukanlah suatu jaminan bahawa kita akan menjadi penghuni syurga. Sembahyang bukan hanya sembahyang fardu, malah tatamah dengan sembahyang sunat. Puasa juga demikian, bukan hanya puasa wajib, malah tak perbanyak dengan puasa sunat. Sedekah juga demikian, bukan hanya zakat sebagai sedekah wajib, sedekah sunat juga cukup le. Demikian juga haji, bukan hanya haji wajib, malah tatamah dengan haji sunat dan umrah. Banyaknya ibadat bukanlah jaminan bahawa gedanya akan menjadi penghuni syurga. Rasulullah di dalam sebuah hadis nepegah, "Thalathatul la yadkhulul jannah walau sallu wa samu walau hajjan walau zakat." Ada 3 golongan manusia nepegah oleh Rasulullah, la yadkhulul jannah, mereka tidak akan masuk syurga meskipun mereka sembahyang, wasamu meskipun mereka berpuasa, walau zakan walau hajjan meskipun mereka menunaikan zakat, meskipun mereka naik haji ke Baitullah. La yadkhulul jannah, leboh golongannya hantamang syurga nepegah oleh Rasulullah. Yang pertama, rajulun la yuhibbul ilma wa ahlah, urang yang hana galak ke ilmu wa ahlah, sekaligus tidak cinta terhadap ahlinya ilmu. Makna ilmu di sini adalah ilmu syariat, ilmu yang menyangkut dengan ubudiyah gedanya kepada Allah. Hana galak ke ilmu agama, walau le sembahyang, walau le puasa, walau le haji dan zakat, la yadkhulul jannah, urangnya hantamang syurga nepegah dari Rasulullah. Tanda katanya hana galak ke ilmu, ketika ada majlis taklim enggan hadir untuk mengikuti pengajian pada majlis taklim tersebut, ataupun hadir namun enggan mendengarnya. Na tausiah, na ceramah, na majlis taklim hadir katanya, tapi enggan untuk mendengar nasihat, enggan untuk mendengar ilmu, karena menganggap terkadang yang menyampaikan ilmu lebih muda dari katanya. Putun tidak karena tanya Tuhan, sehingga an kiamat dunia hana ilmi. Walau le ibadat tungku metuh, walau nada sembahyang, menyo ke ilmi hana galak, nyo adalah la yadkhulul jannah, hantamang syurga. Imam Syafi'i jelas napegah, man la yuhibbul ilma fala khaira fih, orang yang tidak cinta terhadap ilmu agama maka tidak ada kebaikan padanya. Hana galak ke ilmu kebaikan han wujud bak gedanya, walaupun kebaikan yang gedanya kerjakan tidak akan menjadi suatu kebaikan di sisi Allah. Bahkan karena tanyo hana galak ke ilmu yang menyangkut dengan kebaikan tersebut. Maaf tak pegah, sembahyang itu adalah suatu kebaikan. Ketika gedanya hana galak ilmu yang menyangkut dengan sembahyang, walau sembahyang na gedanya sembahyang tersebut hanjut ke sebuah kebaikan yang dituntut oleh syariat bak gedanya. Sembahyangnya ibadat yang wajib, lam sembahyang getuntut sembahyangnya besar, baru sah sembahyang besip syarat, baru sah sembahyang besip rukun, baru sah sembahyang bek tapubut yang jut ke batu sembahyang. Rukun sembahyang leheblah, mulai daripada nit hingga tertib. Bukan hanya sekedar menghafal, bukan hanya sekedar bisa menyampaikan, tapi per rukun tersebut gedanya harus tamufum, teh syarat-syarat baru sah rukunnya sebagai rukun sembahyang.
takbiratul ihram, rukun semayang, dia punya syarat tersendiri, baru sah ke rukun semayang dan membawaki kepada sah semayang. Fatihah, rukun sembahyang, nah syarat, 10 boh syarat, baru sah Fatihahnya sebagai Fatihah yang membawaki kepada sah rukun semayang dan sah semayang. Sujud, rukun sembahyang, punya syarat, 7 boh syarat, baru sah sujud, bersep 7 boh syarat tersebut. Salah satu daripada syarat sujud adalah ketika kitanya sujud, wajib tegan anak kaki supaya menghadap ujung anak kaki ke arah kiblat. Ketika ilmu yang menyangkut dengan sujud, ketika ilmu yang menyangkut dengan sembahyang, tanya hana tagala, walau Jumat tak sembahyang, sembahyangnya hanjut kebut. Kebuktian realita takalan. Baik tak pegah tempat go, bak masjid yang ketanya tempat di uranya, masih ada di antara hamba-hamba Allah ketika sujud hanai tegan anak kaki, malah igantung aki, han patih jid perhatikan. Maka oleh karena demikian, ketika tidak mencintai ilmu, kata Imam Syafi'i, fala khaira fih, maka tidak ada padanya akan suatu kebaikan, walaupun kebaikan yang ia kerjakan tidak akan menjadi satu kebaikan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka ketika getanyo hana galak terhadap ilmu agama, walau na sembahyang, walau na puasa, walau na haji dan na zakut, la yadkhulul jannah, lepegale Rasulullah, getanyo han akan tamang syurga. Maka oleh karena demikian, melalui mimbar Jumatnya khatib mengajak kepada hadirin sekalian, semasa Allah Nabi umum, semasa Allah Nabi kesempatan, semasa Allah mantang Nabi wate kepada kitanya, luangkan wate tersebut untuk mencari akan ilmu. Ketika uranyo tanyo na kesempatan na wate untuk tamita ilmu, tapi hanta temite betathe tungku metua sehingga uro kiamat getanyolah manusia paling menyesal. Rasulullah nepegah dalam hadis, asyaddu khusratan yaumal qiyamah man amkana talabul ilmi falam yatlub. Semenyesal-menyesal manusia di hari kiamat kelak, man amkana talabul ilmi, itulah orang yang mungkin untuk mencari ilmu agama, falam yatlub, namun dia tidak mau mencarinya. Mungkin tamita ilmi hanta temita nyo katanya urang menyesal tengok keban makna mungkin urang semua betna, tempat betna, untuk tajak bak betnya nangan ja. Wate truk bak tempat bet, wate taduk talipat aki mantang mungkin han kebah. Kemudian pendengaran mantang jelas, ngon tajak na, ada tekedi iubah sedekah 5.000 sapok na, pengen tabah. Itu adalah makna mungkin. Ketika mungkinnya na bak getanyo namun hantar temita, maka getanyo adalah tergolong manusia yang menyesal kelak di hari kiamat. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, coba getanyo renungkan hal yang hana penting tadu mejum-jum. Baik tak pegah jauh ketika sedang ada pertandingan bola, sabah pertandingan bolanya 2 jam atau 3 jam di tengah, hana memasalah pi tadu. Hana peng tamutang kupi bak kedai kupinya kiban cara bola bercerita nonton. Sedangkan majlis taklim hanya 45 minit li maghrib sampai azan isya. Hana urang untuk hadir untuk mengikuti majlis taklim. Padahal hana wajib untuk bapeng, padahal hana wajib untuk bertaduk bak saf pertama. Pokoknya hadir katanya dalam majlis taklim selesai. Tapi uronya enggan hadir bak majlis taklim. Walaupun terkadang hadir enggan mendengarnya. Nyu walaupun lethat ibadat tungku metuah, walaupun Jumat hat jamaah, ketika ilmu yang menyangkut dengan ibadat tersebut tidak ada, la yadkhulul jannah, maka getanyo hanta mang syurga nepegah dari Rasulullah. Itulah golongan yang pertama, orang yang tidak mencintai ilmu, walau na sembahyang, walau na puasa, walau na haji, walau na zakat, hanta mang syurga. Kemudian Rasulullah mesambung, wa ahlah, sekaligus ia tidak mencintai ahlinya ilmu, yakni para ulama. Hana galak te urang alim, hana galak te gure-gure, hana galak te ketengku-tengku yang semubut.
Malah ketika ada video bak media yang mencaci tentang ulama, tatamah komentar lagi tanya untuk ikut mencacinya, maka getanya bertanda hana galak terhadap ahli ilmu. Ahli ilmu itu adalah kekasih-kekasihnya Allah. Ketika uronyo hamba-hamba Allah membenci terhadap para ulama, maka ulama itu sebagai kekasih Allah gejok pulang le Allah. Maka dekalan dalam 2 tahunnya tunggu medua, bahkan dalam akhir-akhir bulannya, lethat ulama Aceh yang necok pulang le Allah. Akhir 2020 necok pulang Abu di Paluh Gading. Kemudian dalam Ramadan barosa necok pulang Abu Abdullah Kurut Lintang. Beliau adalah seorang ulama yang sangat tegas dalam menyampaikan agama. 20 hari Ramadan beliau menghadap Allah. Kemudian Fidra ulama Tuha yang ada di Aceh, yang memiliki tarikat Naqsyabandi, bahkan beliau sebagai mursyid tertua di Aceh, Abu Wahab Matang Perla, bak 25 Ramadan beliau menghadap Allah. Kemudian Walid Ibrahim Uletiti Banda Aceh, Abu Mahdi Lam Atik, kemudian Abati Babah Buluh, kemudian Abu di Kenire, Abu Muhammad Nur, yang diistilahkan oleh masyarakat Aceh Timur beliau sebagai kamus berjalan. Ke beliau menghadap Allah, kanwa menghadap Allah. Ketika ulamanya hanali, ketika ulamanya dicok pulang oleh Allah, maka ilmu agama telah hilang. Maka getanya untuk tanuk mita ilmu agama nyo adalah kakureng. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, meninggalnya para ulama itu adalah musibah. Rasulullah nepegah mautul alim mautul alam. Meninggalnya para ulama itu adalah musibah yang terjadi di alam dunia. Sehingga dalam hadis yang lain Rasulullah juga menjelaskan, man lam yahzin bi mauti alim fahuwa munafiq. Orang yang tidak merasa gundah, orang yang tidak merasa sedih ketika mendengar berita meninggalnya ulama, fahuwa munafiq, dia adalah orang munafik. Meninggai Abu di Paluh Gading, meninggai Abati di Babah Buluh, meninggai Walid Ibrahim Banda Aceh. Wate tak dengar berita tersebut, hanya biasa manteng, hana merasa kehilangan, hana merasa sedih, hana merasa gundah. Betathe tengku metuah getanyo adalah orang munafik nepegale Rasulullah. Pakan fa innahu la musibatan a'damun bi mauti alim. Karena tidak ada musibah yang lebih raya bila terbanding dengan meninggalnya para ulama. Musibah tsunami 2004 Banda Aceh, musibah gempa Pidijaya, diakui oleh dunia itu adalah musibah terbesar. Tapi bila terbanding dengan meninggal Abu di Paluh Gading, bila terbanding dengan meninggal Abu Kenire di Aceh Timur, lebih raya musibah meninggal Abu Paluh Gading ketimbang tsunami Banda Aceh. Tsunami Banda Aceh cuma mematikan jiwa dan melenyapkan harta, sedangkan meninggal Abu di Paluh Gading ditakutkan melenyapkan Islam, menghilangkan iman segenap umat manusia. Gadah iman, gadah Islam lebih berbahaya ketimbang mati jiwa dan gadah harta. Urang syik ulun tuan ban Bandung yang Allah pemulia, meninggalnya ulama itu adalah musibah. Ketika berbicara tentang musibah ataupun bala, Allah nepedatang musibah dan bala ada sebab. Sama halnya lagi uronyo wabah corona, itu juga bala dan musibah daripada Allah. Allah han gepedatang corona, Allah han gepekekal pandemi hingga an uronyo kalau tidak ada sebab dan masalahnya. Sayyidina Ali nepegah, ma nuzilal bala illa bizunub. Balahan akan tren melainkan dengan sebab dosa penduduk bumi. Sama dengan wate tacok kesimpulan, meninggalnya ulama itu adalah bala, corona itu adalah bala, penyebabnya penduduk alam sedang bermaksiat kepada Allah. Manuzilal bala illa bidunub, hantren bala menyokon karena dosa penduduk bumi. Uronyo walaupun tak pakai masker 20 jam silahkan. Walau uronyo tak enramdro dalam isabun 20 jam silahkan, memang itu adalah perintah. Tapi kalau memang maksud hana tapujio, kalau memang dosa hana tanya taubat kepada Allah, an kiamat donya corona nyan haniminah dengku. Manuzilal bala illa bidunub. Hantren bala menyokon karena adalah dosa. Wala rufi'al bala illa bitaubat,
dan Allah tidak akan mengangkat bala terkecuali dengan sebab kitanya bertaubat kepada Allah. Maka corona nak gepinah le Allah, pandemi begitu selesai le Allah, salah satu caranya adalah kembali bertaubat kepada Allah daripada segala dosa. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kembali kepada konteks dasar, golongan yang pertama yang hanga pertama syurga oleh Allah Ta'ala itulah orang yang hana galak ke ilmu dan hana galak ke ahli ilmu, yakni para ulama. Kemudian yang kedua, golongan yang hantar mengsyurga nepegah oleh Rasulullah meskipun na sembahyang puasa haji dan zakat, rajulun la yata'addabu ibnah, itulah orang yang tidak memberi ilmu adab, ilmu syariat, ilmu agama terhadap anaknya. Getanya uranyo adalah ka bertindak selaku ayah. Dititipkan oleh Allah kepada getanyo yang pertama adalah istri. Yang kedua Allah menitipkan adalah anak kepada getanyo saboh dan dua hingga seterusnya. Nyan anak yang Allah berikan kepada getanyo amanah. Geperintah oleh Allah bagi getanyo selaku ayah untuk memberi ilmu kepada anak. Maka ketika ilmu hana tabi ke anak, berarti getanyo melanggar dengan aturan Allah, getanyo melanggar dengan syariat Allah. Maka walau nata sembahyang, walau nata puasa, walau na haji, ngan gara-gara hana tabi ilmu agama ke anak, nyokuh penyebab terhalangnya getanyo tamang syurga dengku medua. Sehingga Allah di dalam Al-Quran nepegah, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Pertanyaannya, kiban cara getanyo tajaga dro dan keluarga daripada api neraka? Itulah dengan ilmu agama. Kalau ilmu agama hana bagdanyo dan hana ba'an, bagaimanakah cara bagi getanyo untuk membentengi mereka dari neraka? Kemudian dalam sebuah kitab yang bernama Sab'atul Kutub nutulis, inna awwala ma yata'allaku birajulin yaumal qiyamah ahlahu wa waladahu. Urusan pertama yang menyangkut dengan sidro ayah ba'ura kiamat tinggal adalah urusan anak dan urusan keluarga. Sehingga akan ikun li anak tinggal di hadapan Allah. Ya Rabbana khudh bihaqqina minhu. Ya Allah, nicok hak kamu ya Allah bak sigamnya. Karena sigamnyo hana iburno ke kamu, putra yang kamu hana tupu. Karena sigamnyo ibi makanan ke kamu, makanan yang harum kamu hana metupu. So teman urang yang ipu sigam le anak tinggal di hadapan Allah, itulah orang yang pernah dia panggil masa hidup di dunia dengan panggilan ayah. Itulah orang yang pernah dia panggil dengan panggilan abah. Itulah orang yang pernah dia panggil dengan panggilan abi. Di hadapan Allah tengah hura kiamat, hana dipu ayah, hana dipu abi, hana dipu abah, akan ipu sigam li anu bila anu tersebut hana tatip-tipkan ilmu agama kepadanya. Maka Rasulullah nepegah, rajulun la yata'addabu ibnah, urang yang hana beri ilmu adab, ilmu agama ke anak, walau na sembahyang, walau na puasa, walau na haji, walau na zakat, la yadkhulul jannah, urang yang hantamang syurga. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, rajulun fi qalbihi hasadun, urang yang di mana lam ati gobnyan terdapat sifat iri dengki. Sifat iri dengki adalah sebuah sifat yang sangat bahaya. Lebih dikenal dengan sifat SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Gop blo kenderaan tanyo yang opname. Gop plaster rumah tanyo yang sakit uleh. Gop blo kulkah dua pintu golami culok cok tanyo yang fiju. Itu bertanda punya sifat iri dengki. Rasulullah menggambarkan tentang bahayanya iri dengki. Innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hutab. Sifat iri dengki akan dipuabih amal kebaikan yang tanyo miliki, sama lagi apui dipuabih kaya itu. Tiba rukuk dengku metuah necok keh netet.
tanpa hisap dalam jangka 5 minit rukuknya akan habis ngan gara-gara apui. Demikian pula iri dengki. Tanyo na sifat iri dengki. Sedangkan amal kebaikan luar biasa. Jamaah subuh selalu hadir. Jamaah luhur asar maghrib insya selalu hadir. Wakaf tanah masjid tanyo nomor sah. Iktikaf di masjid tanyo juga luar biasa. Amal kebaikannya luar biasa. Tapi karena lam ate terdapat iri dengki, kebaikan tersebut akan sirna abih ngan gara-gara iri dengki. Dan sifat iri dengki tengku metuah. Kebanyakan terjadi adalah satu level. Nyoba hati-hati. Satu level akan terjadi iri dengki kebiasaannya. Tukang RBT akan iri sesama RBT. Tukang bakso akan iri dengki sesama tukang bakso. Tukang kelontong akan iri sesama tukang kelontong. Menyobeda level jarang iri. Hantam pernah tak dengar kejadian iri dengki seorang tukang RBT dengan supir bus pelangi. Pakan ijih 42 penumpang ilung tidro hana surah. Akan terjadi sabuh level. Perte tengku akan iri sesama tengku. Perte penceramah akan iri sesama penceramah. Sabuh level kebanyakannya. Maka iri dengkinya adalah sangat berbahaya. Bahkan akan mengantarkan kepada gadah iman watetawo menghadap Allah. Sebagaimana ditulis di dalam kitab Sirajut Talibin. Seorang ulama Allah bernama Fudail bin Iyad. Bak sabuh ketika sakit tidra murid beliaunya. Wate sakit murid nejak Fudail bin Iyad truk kenan necok surat Yasin nebaca. Itibit baba bahsi murid la taqra hada. Bek nebacanya di samping lung haik lun dengar. Fudail bin Iyad terkejut nekebah Yasin. Lalu nepetalkin dengan kalimat la ilaha illallah. Itibit baba bahsi murid la inni abriun minha. Lun kalum pelih dro dari kalimat tauhid. Luh ikunnya murid tersebut meninggal tanpa membawa iman, tanpa membawa tauhid, mati dalam keadaan mati kafir. Fudail bin Iyad sangat terpukul. Nebedah newa neklik putpluh ura putpluh malam. Neingat terhadap murid tersebut pakan meninggal han selamat iman. Malam yang ke-40 Fudail bin Iyad melumpuh. Nekalan murid gehu le malaikat lam neraka. Seraya Fudail bin Iyad bertanya, wahai murid metuah, pu sebab gata meninggal han selamat iman. Padahal gata murid lon yang paling alim, padahal gata murid lon yang paling saleh, padahal gata murid lon yang paling taat, pu sebab gata meninggal han selamat iman. Murid tersebut dijawab bi salasatin asya, sebab jih lehe macam. Yang pertama, lon masa udip pernah lon jib arak situn 3. Lon jib arak situn 3 kan karena tujuan pulain. Akan tetapi bak tubuh lon na penyakit. Wate lon jak ba doktor dipegah le doktor han pulih penyakit menyokan dengan arak situn 3. Maka lon jib demi pulih penyakit ngon gara-garanya Allah murka sehingga iman lon gepegadah lon mati tanpa membawa iman. Bayangkan. Situn 3 gejib arak kan tujuan pulain hanya untuk nak pulih sakit, tapi Allah murka imannya hilang. Syara tanya terkadang acida bayang kan situn 3 gejib arak tip malam sabu-sabu bak babah. Saudara kitanya terkadang kan situn 3 malah dia menjadi sebagai pelindung sabu-sabu terkadang, atau dia menjadi sebagai pengedar sabu-sabu. Bayangkan, lebih aula terkadang untuk gadah iman ketimbang murid Fudail bin Iyad. Yang kedua, lon masa udip na lon mesifut dengan namimah, lalat mirah menyuraceh kenawai, tukang fitnah bube dua jak. Tajak kena tak pegah mana, tajak kedih tak pegah medih lam, tajak holain lam tak pegah melain lam. Ngen haba kitanya pakai urang man sabah kampung. Karu tungku imum ngan kesi, karu kesi ngan tu haput, karu tu haput ngan tu halapan, karu tu halapan ngan ketua dusun. Gara-gara kitanya selaku tukang fitnah. Namimah dalam bahasa kitab akan membawaki kepada gadah iman. Itulah sebab murid Fudail bin Iyad gadah iman ngan gara-gara namimah. Yang terakhir itulah hasad, iri dengki. Lun ni pegah masa udip, na lun musifut dengan sifut iri dengki. Dia saleh, dia alim, dia taat, imannya melayang hanya dengan gara-gara heboh sebab
Tanya uronyo sona pegah urung malim dengku. Golok. Tanya yang hadirnya sona pegah tanya urung taat. Golok. Tanya yang hadir uronyo sona pegah tanya urung saleh. Golok. Jangankan ipegah legap medra tahan tajid akui sebagai urung saleh. Maka bila bak getanyo na salah saboh daripada heboh sifat atau na banhe nyo akan mengkhawatirkan kepada gadah iman tawo menghadap Allah. Maka Rasulullah nepegah rajulun fi qalbihi hasad, urang yang lam ati urang nyanna iri dengki, walau na sembahyang, walau na puasa, walau haji, walau na zakut, la yadkhulul jannah, urang nyan hanta meng syurga. Mudah-mudahan getanyo yang hadir ni ba uro yang sangat mulia rayanyo ni pujiuh le Allah daripada heboh golongan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.